warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Kutosari 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf kependidikan SD Negeri Kutosari 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bersama bisa berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa suatu halangan apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena menyita waktu Bapak Ibu semuanya yang mungkin memiliki kepentingan yang sama pentingnya dengan diseminasi saya pada kali ini. Kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan atau penyebaran tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Kutosari 1. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya bertanya dulu Bapak Ibu, kira-kira melihat judul budaya positif itu di pikiran Bapak Ibu itu seperti apa? Boleh minta pendapatnya? Kita mulai dulu dari sesepuhnya. Menurut saya yang menggunakan budaya positif adalah suatu kebiasaan atau tindakan yang positif Terima kasih atas pendapatnya. Betul sekali ya, ada pendapat yang lain mungkin bisa menambahkan. Budaya positif adalah sebuah pembiasaan. Kalau tadi berpendapat yaitu sebuah pembiasaan positif yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus yang menimbulkan sebuah budaya. Jadi Bapak Ibu Guru, kita sebagai guru itu tugasnya sangat berat karena sebetulnya ketika menjadi seorang guru kita tidak hanya mendidik murid, tetapi kita adalah mendidik sebuah masyarakat. Ketika kita mendidik sebuah masyarakat, maka kita akan membuat sebuah budaya dari pembiasaan-pembiasaan kita. Apalagi kita guru kelas 6 guru SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan membekas sebuah pembiasaan yang nantinya akan mewujudkan sebuah budaya bangsa Indonesia ke depannya. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi murid dalam proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Sebetulnya tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi guru dan lingkungannya. Ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan kita bahas bersama. Kita diskusi saja ya Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Mungkin Bapak Ibu guru punya pendapat yang lebih daripada saya. Konsep inti budaya positif ada 7 di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. 4 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini sebetulnya dari semua modul yang sudah dipelajari saya dalam CGP selama 1 bulan lebih itu, budaya positif itu yang paling berkesan karena budaya positif itu langsung membuat semacam evaluasi diri. Oke Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Nah, dari Bapak Ibu guru, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan tujuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan yang sekarang dan yang
baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Ingat ya, kata kuncinya menuntun, bukan menuntut. Nah, kalau pada pembelajaran zaman dulu itu anak lebih ditekankan untuk bisa dan harus bisa. Jadi kita sekarang tidak bisa seperti itu lagi Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntun. Lalu pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Menghamba bukan berarti kita berada di bawah, terus murid ada di atas, tidak. Tapi kita membuat anak itu adalah orientasinya terhadap anak. Semua berpusat kepada anak, berpusat kepada peserta didik. Sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kita tidak harus peserta didik mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti peserta didik. Bagaimana kemampuannya, minatnya seperti apa, lalu bakat dan kompetensi yang dimiliki itu seperti apa. Seperti tadi yang saya bilang bahwa guru itu adalah ibarat petani. Hanya petani. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Lain itu dia sudah seperti kertas, dia sebetulnya sudah terisi. Kalau zaman dulu murid itu lain seperti kertas kosong. Saya juga pahamnya itu seperti itu Bapak. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang tua itu bisa puisi. Tidak sebetulnya. Lahir seperti kertas putih. Itu dosanya yang nggak ada. Tapi sebetulnya secara kodratnya sudah ada. Tulisan di sini tapi sama-sama. Nah kita sebagai guru itu berkewajiban untuk menebalkan saja tulisannya ada di sini. Padi tidak akan tumbuh menjadi ilalang. Padi akan tumbuh menjadi padi. Tapi kita tutup menjadi padi. Hanya memupuknya, memberikan yang terbaik, mengairi dan lain sebagainya. Hanya seperti itu. Tidak bisa mengubah kodratnya menjadi pohon semangka atau yang lainnya. Bapak Ibu, yang tadi saya bilang bahwa pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi. Bu Puji tahu pasti itu. Berdiferensiasi itu seperti apa? Seorang guru itu dituntut untuk menuntun siswa sesuai dengan kemampuan dasar anak. Maksudnya dasar kemampuan anak sendiri kita bedakan. Si A, si B itu nanti kita tingkatannya kita memberi berlaku itu berbeda. Si A dengan kemampuan dengan gaya belajarnya mungkin SD, kemudian si B dengan gaya belajar seperti apa. Berarti kita untuk melakukan prinsip berdiferensiasi itu. Betul sekali, terima kasih. Aplaus untuk Bu Puji. Bahwa setiap murid itu unik ya. Maksudnya mungkin yang mau dikatakan Bu Puji adalah unik, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada kinestetik, auditory. Kinestetik itu berat. Saya juga termasuk kalau menilai diri saya sendiri, saya orangnya kinestetik. Jadi saya ketika duduk tengah itu ya mau ngapain, mau apa seperti itu. Ada juga yang belajar dengan menggunakan auditory. Auditory itu menggunakan audio, lalu ada yang menggunakan visual. Jadi kita harus betul-betul mengetahui anak itu gaya belajar profilnya seperti apa, lalu minatnya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa. Kita tidak bisa meminta burung untuk berenang. Kita juga tidak bisa meminta ikan untuk terbang seperti itu ya. Betul. Jadi pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi itu adalah peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi ke profil pelajar Pancasila, karena profil pelajar Pancasila di situ terdapat dimensi-dimensi karakter
dewasa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan berarti bekerja sama seperti betul, bukan ya. Bergotong royong ini adalah bersama-sama, berkolaborasi. Lalu ada kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif. Sebelum saya ke disiplin positif, coba bisa ada yang berpendapat apa itu disiplin? Pak Amal mungkin? Disiplin, kita kan selalu bilang, nah disiplin, ayo yang disiplin ya, besok lagi jangan seperti itu, harus disiplin. Nah, disiplin itu seperti apa? Menurut saya itu disiplin adalah sebuah manajemen waktu yang baik. Betul, boleh? Ada lagi? Disiplin secara harfiah artinya adalah sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Oke. Boleh? Oh, Pak Fred, coba disiplin apa Pak Fred? Oh sudah. Disiplin, coba kita lihat ya. Disiplin itu apa sih sebetulnya? Terlihat tidak nih? Disiplin berasal dari kata disiplinan. Disiplinan yang artinya belajar sebelum ini. Kalau kita bilang disiplin belajar, ayo belajar. Mungkin belajar di sini dalam konteksnya kalau disuruh disiplin waktu, belajar tepat waktu. Oke. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi disiplin diri terhadap sesuatu yang diyakini. Lalu disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ribet, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tidak hanya disiplin waktu atau sesuai dengan aturan. Kalau disiplin yang kita pahami memang sesuai berperilaku sesuai aturan. Tapi tidak ya, karena disiplin itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan apa yang sudah diyakininya. Intinya begini Bapak Ibu. Kalau kita yakin terhadap sesuatu, misal ada seseorang yang kita sukai, wes pokoknya aku senangnya kayak, aku senangnya kalau Tina ada disodorkan dengan yang lebih cantik bernama Sari misalnya, mau tidak Bapak Ibu? Tidak mau, pokoknya aku panggil kalau Tina, terus aku yakinnya sama Tina. Ketika kita yakin akan sesuatu, maka kita akan dengan sendirinya berperilaku sesuai dengan yang kita yakini. Seperti itu. Disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika seseorang itu atau murid kita melakukan sesuatu yang baik menurut keyakinannya, itu bisa jadi kalau dari luar itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan ada aturan, jika terlambat masuk maka akan mendapatkan sanksi, yaitu membersihkan kelas sesudah pelajaran selesai. Nah, daripada mereka tidak nyaman nanti pulang terlambat lebih akhir atau terkena hukuman atau sanksi, akhirnya mereka melakukan sesuai dengan aturan atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ada seseorang yang yakin belajar terus menerus, tapi apa? Untuk mendapatkan suatu hadiah, mungkin dari orang tuanya atau dari gurunya atau dari rekan-rekannya atau sekedar pujian dari teman-temannya. Lalu untuk motivasi internal, nah ini yang perlu kita tumbuhkan kepada anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebisa mungkin anak melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya berangkat tepat waktu agar saya bisa menghargai diri sendiri dan agar saya itu yakin dan percaya bahwa datang tepat waktu adalah sesuatu yang memang seharusnya. Jadi tidak ada istilahnya pengaruh atau paksaan dari luar. Kebutuhan dasar manusia ini, Pak Abed, coba menurut dengan apa sih yang paling Pak Abed butuhkan? Kebutuhan dasar, dasarnya dengan primer sama ya. Iya. Pokok, paling pokok. Harus hidup. Ilmu belajar. Oh, ilmu. Kebutuhan dasar adalah ilmu. Karena maaf, manusia jika tidak bisa belajar, contoh ketika masih bayi belajar berjalan, belajar untuk makan, belajar untuk menggerakkan tangan, itu kan diawali belajar semua dari awal pergerakan. Itu hanya Coba yang lain, setiap individu memiliki kebutuhan dasar masing-masing, tidak sama. Jadi misalnya saya, kebutuhan dasar saya apa? Kebutuhan dasar saya apa? Kalau saya, kebutuhan dasar saya mungkin
adanya kasih sayang, rasa diterima. Kita membutuhkan itu. Karena kita tidak diterima di suatu tempat, maka akan merasakan tidak nyaman. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok penting. Lalu yang ketiga, penguasaan pasti ada. Jadi betul, apalagi ini bapak-bapaknya ini mau menguasai ibu-ibunya, biasanya ibu-ibu. Oh, perjalanan ibu-ibu mau menguasai bapaknya. Oh, harga diri itu, harga diri kita, harga diri, keinginan untuk dianggap, lalu memimpin dan berprestasi, diakui juga didengar. Jadi kita butuh tidak hanya mendengar, tetapi kita juga butuh didengar. Apalagi perempuan ya, maunya didengar. Lalu kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu ini yang biasanya kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak didik kita ini, murid-murid kita, peserta didik kita, yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dengan memenuhi kebutuhan kesenangan ini, kadang mereka melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin membuat temannya tidak nyaman, pusing, itu jahil, itu anak-anak itu seperti itu. Jadi sebelum kita mengatakan kamu seperti ini ya anak, pasti anak itu melakukan hal tersebut ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya mereka waktu pelajaran ngomong sendiri, tidak memperhatikan guyonan sendiri, karena apa? Kebutuhan dasar anak itu yang belum terpenuhi adalah kesenangan, mungkin juga kebebasan. Kontrol restitusi. Sekarang sebelum sampai ke situ Bapak Ibu, yang mau saya tanyakan terlebih dahulu, yaitu di sebuah sekolah, nggak harus sekolah, di mana-mana pasti ada namanya aturan. Aturan berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang tidak mengikuti aturan atau melanggar aturan, maka akan dikenai sanksi atau hukuman. Bahkan kemarin kita akreditasi juga masih ada aturan-aturan, poin-poin penilaiannya yang seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut Bapak Ibu, hukuman yang kita berikan, kita kan sering katanya memberikan sesuatu, anak disuruh melakukan sesuatu, itu bisa dikatakan adalah sebuah hukuman, baik itu bentuknya negatif ataupun positif. Dari perilaku anak melakukan sesuatu, lalu kita tidak sesuai dengan hati kita atau keyakinan kita, maka atau keyakinan dari sekolah, maka akan diberikan sebuah tindakan, bisa positif bisa negatif. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu diperbolehkan atau tidak? Ayo Bu, kepala sekolah ini yang membuat aturan. Hukuman aturan itu dibuat untuk dilaksanakan bersama. Namun kadang aturan itu mesti ada pelanggaran. Ada pelanggaran sehingga perlu adanya untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran, sehingga diadakan sanksi
itu tidak menjadi apa yang dianggapnya sebagai hukuman, itu harus ada yang namanya kesepakatan. Berarti aturan itu kita sampaikan kepada semua warga sekolah, kemudian disepakati bersama. Kalau ada yang melakukan seperti ini, berarti konsekuensinya apa? Itu berarti antara kedua belah pihak itu menentukan atau menyepakati bersama, sehingga yang tadinya menjadi hukuman atau sanksi itu menjadi sebuah konsekuensi yang sudah disepakati bersama, sehingga apa namanya, anak itu melakukan dengan bertanggung jawab. Memang ini kemarin seperti ini yang membuat kesepakatan kita bersama, jadi melakukan suatu sanksi itu dengan enjoy atau dengan tanpa paksaan, tanpa merasa menjadi sebuah saya, dan semoga bisa kita terapkan. Baik, terima kasih pendapat yang sangat bagus sekali. Sekiranya Pak Amal agak mengantuk ini Pak Amal. Sekarang saya mau tes bikin dulu sebentar guys. Saya ada angka 1 sampai 20. Ada angka 1 sampai 20. Nanti yang menyebutkan angka 20 adalah pemenangnya. Oke? 1 sampai 20 yang menyebutkan 20 adalah pemenangnya. Dan kita bisa menyebutkan angka hanya tambahan 1 angka di atasnya atau 2 menyebutkan 2 angka di atasnya. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, nanti yang menyebutkan angka 20 adalah yang pemenangnya. Bisa kita mulai coba dulu. Kan harus urut 1 sampai 20 dulu. Pak Amal dulu atau saya dulu? Saya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya yang menang karena saya sudah menyebutkan 2 loh. Seperti itu. Loh, kata apa yang bilang 17, 18, saya boleh menyebutkan 2 angka sudah ya, 19, 20. Bisa coba? Oke. Ini harus 2 orang. Ya, harus 2 orang saja. Mulai dari kuis.
Jika ada seorang siswa, ini biasanya akhir ini paling gercep kalau saya bilang, seorang siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera, kira-kira apa yang bukan yang akan dilakukan, kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Akhir ini? Seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ditertibkan. Tapi mungkin kenapa dipisahkan barisan supaya terlihat rapi. Untuk yang kedua, supaya setiap bersangkutan itu merasa, oh ternyata saya tidak tertib dibanding yang lain, itu biar kelihatan. Ditertibkan, disendirikan ya Pak Abid ya, disendirikan supaya untuk menjadi contoh bagi yang lain, supaya tahu juga bahwa tidak menggunakan seragam atribut lengkap pada saat upacara adalah merupakan sebuah pelanggaran dari sebuah aturan sekolah. Nah, ini yang paling bagus Bapak Ibu, posisi kontrol dulu, karena dari setiap kita itu memiliki posisi kontrol masing-masing. Mungkin tidak hanya satu posisi kontrol, tapi bisa jadi beberapa dari situ semua pernah kita lakukan. Ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga galeri, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau. Meskipun tulisannya itu saya membacanya pemantau, saya mampu membaca itu Bu Puji. Pemantau. Yang keempat adalah posisi sebagai teman, yang kelima adalah manajer. Kira-kira disuruh memilih yang mana adalah posisi yang paling bagus atau di antara kelima posisi ini. Hanya memilih saja, coba ini memilih saja. Nomor 2, pembuat rasa bersalah. Itu ketiga, itu pemantau. 3 pemantau, 4 teman, 5 manajer. Apa? Manajer ya. Nomor 3 pemantau. Pak, teman Bu Puji, teman Bu, teman Bu Is, manajer. Saya butuh Pak Tegar nih Pak Tegar. Oke ya, kita coba lihat satu persatu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misal menjadi penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam setelah upacara. Posisi penghukum ini apa bedanya dengan hukuman? Apa bedanya dengan konsekuensi? Tadi kalau Ibu sudah memberikan pendapat bahwa kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama nih. Iya. Hukuman itu peraturan itu berbeda dengan buat sepihak, betul. Dibuat sepihak, mau apa tidak melaksanakan seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu tidak. Jadi setiap murid kita punya keyakinan masing-masing. Mereka membuat sendiri, mereka menyepakati, setelah itu mereka menjalankan sendiri. Jadi ketika mereka tidak memenuhi, maka mereka seperti tidak menghargai diri sendiri. Itu perbedaannya. Dan penghukum, posisi kontrol penghukum
itulah bedanya. Posisi penghukum adalah menghukum siswa secara tiba-tiba. Jadi posisi ini menyebabkan siswa menjadi merasa rendah diri, menjadi malu secara psikologisnya. Makanya pada era sekarang tidak boleh adanya suatu hukuman, karena menghukum siswa meskipun positif itu memberikan dampak psikologis. Misalnya seperti ini, anak tidak mengerjakan PR, terus hukumannya positif ini Bapak Ibu, disuruh membaca buku di perpustakaan. Tapi dampaknya kita tidak pernah tahu bahwa meskipun ini positif menurut kita pada kita, di perpustakaan dia membaca buku. Nah, ketika dia membaca buku pada berikutnya dan selanjutnya, maka dia akan ingat, aku waktu buku ini dihukum berdoa. Itulah yang membekas di anak. Mungkin hal itu sebuah hal yang kita tidak pernah pikirkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita menghukum anak dengan sesuatu hal yang berbentuk fisik, seperti berlari mengelilingi lapangan, squat jam, push up dan yang lainnya. Itu menyebabkan anak, apalagi berolahraga, menyebabkan anak semakin tidak menyukai olahraga. Karena dia melihat olahraga bahwa pakai olahraga aku justru aku hidup seperti itu. Itu yang tidak bagus secara psikologi. Kita harus menjaga kemurnian hati seorang anak. Lalu yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini secara tidak sadar kalau saya bilang ini. Beberapa kali sih ibu sama sudah memberitahu kamu, saya juga seperti ini. Secara tidak sadar berucap, kamu selalu saja situasi saja seperti itu, sudah dibilang-bilang. Karena seorang guru itu sejatinya seperti ibu ya Bapak Ibu. Membetulkan anak kalau ada anak yang berperilaku kurang baik itu selalu saja mau mendidik anak secara langsung. Jadi secara tidak sadar kadang-kadang kemarin dia sudah dibilangin kok masih seperti itu membuat anak merasa dirinya sendiri bersalah. Itu juga agak mengganggu secara psikologis anak, karena setiap kita kembalikan, setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga adalah teman. Ini yang paling favorit tadi ya, yang sebagai teman. Coba dilihat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya, tolong ya, ngerti ya, ikuti aturannya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti itu lagi. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman itu ada positif dan ada juga negatifnya. Ini saya juga sering melihat ini, sering sekali melihat kita sebagai guru masih menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Lalu ada pemantau, ini tadi yang dipilih. Pemantau itu seperti apa? Ini agak terpisah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Tahu, oke? Setelah upacara kamu berikan tunjuk operasi dan jangan diulang lagi. Jadi di posisi pemantau ini, guru memposisikan diri untuk mengembalikan anak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jadi hanya bilang sama anak si murid tersebut bahwa dia sudah tidak sesuai dengan aturan dan diberikan sebuah sanksi yang sesuai dengan aturan. Jadi hanya memantau, tidak memberikan sebuah dorongan atau apapun, tidak. Lalu manajer seperti apa sih posisi
Ibu mengetahui posisi kontrol seorang guru, posisi kontrol mana yang paling tepat untuk kita sebagai guru? Bu Puji masihkah sebagai teman atau masih tetap sebagai teman? Tetap sebagai teman. Iya, kita memang bagaimana itu? Ya memang tidak apa-apa. Di sini saya juga masih belajar untuk memosisikan diri. Sebetulnya Bapak Ibu, posisi yang terbaik kita sebagai guru untuk memberikan perlakuan kepada siswa yang sudah melakukan sebuah kesalahan, yaitu sebagai manajer ya. Posisi kontrol manajerial atau manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Lalu posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, belajar mengevaluasi diri sendiri. Di sini nanti akan muncul sebuah motivasi intrinsik yang digali di dalam diri murid sendiri. Keyakinan apakah yang ada di dalam murid tersebut yang sudah dilanggar? Karena sejatinya setiap manusia memiliki sebuah keyakinan dalam dirinya masing-masing, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Oke Bapak Ibu, yang keenam kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Kelas atau kadang kita bicara yaitu kesepakatan kelas ya Bu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin tadi sudah dibahas. Mengapa sih kok keyakinan bukan kesepakatan? Mau ditegaskan lagi? Coba Bu pakai mic-nya. Bukan katanya, memang seperti itu. Ya Bu, keyakinan itu kan untuk di diri sendiri. Oke. Peraturan kan harus bersama-sama. Oh, oke. Bisa seperti itu. Keyakinan kelas mungkin Bu Nis bisa menambahkan. Apakah kenapa kok kita membuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu judulnya mesti peraturan kelas 5, peraturan kelas 3. Kalau keyakinan tadi yang sudah diyakini berarti itu nanti akan dilakukan dengan senang hati, dengan enjoy tanpa sedangkan untuk peraturan itu kan berarti yang membuat orang lain dan belum tentu dirinya sendiri meyakini ya atau senang dengan apa yang dilakukan. Ya, mungkin. Keyakinan kelas perbedaannya terutama pada yang membuat ini menurut saya. Kalau keyakinan kelas yang membuat adalah orang yang mau menjalankan keyakinan tersebut. Tetapi kalau peraturan itu bisa jadi dibuat oleh bukan yang mau menjalankan peraturan. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah konsekuensi, makanya disebut sebuah hukuman. Seperti peraturan lalu lintas itu kan kita tidak membuat itu. Kalau hijau harus jalan, merah harus berhenti. Pokoknya kita harus menaati. Kalau tidak, ya kita kena sanksi seperti itu. Pembentukan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu seperti apa? Yaitu bersifat abstrak. Abstrak di sini yaitu misalnya membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Terus atau peraturan yang lain yaitu harus mengikuti piket kelas, harus melaksanakan piket kelas. Nah itu kalau
seperti itu Bapak Ibu. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Ya, kita jangan. Paling enak membuat peraturan dengan kata jangan. Jangan membuang sampah. Dilarang membuang sampah. Tidak boleh apa? Nah, tidak ya. Karena kita menggunakan kata-kata yang bagus untuk diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah yang harus kita lakukan sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu, tidak langsung melangkah ke menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan kan ini, orang seperti ini tidak. Kita stabilkan dulu identitas anaknya seperti apa. Kita angkat dulu. Lalu validasikan. Kita validasi benar apa salah. Baru kita tanyakan keyakinannya. Coba seperti apa. Nah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi tadi melalui tindakan yang tadi sudah saya bilang untuk bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, ada pepatah yang saya katakan. Bapak Ahmed, Anda yang mencari baksonya menstabilkan identitas. Jadi saya sering berbicara bahwa berbuat salah, menyadari sebuah kesalahan, memperbaiki kesalahan, lalu belajar dari sebuah kesalahan. Yang pertama adalah kita stabilkan dulu bahwa yang dilakukan anak-anak ketika salah itu adalah sebuah wajar, karena manusia adalah tempatnya salah. Jadi kita tidak mudah kamu salah lagi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga mungkin pernah melakukan hal seperti itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari salahnya anak, kita tidak menekan anak seperti itu. Bahkan kita harus memberikan sebuah, kita angkat dulu anaknya supaya tidak rendah diri. Lalu kamu berhak seperti itu untuk menjaga harga diri kamu. Misal dia memukul, kita tidak boleh langsung kamu memukul, itu tidak boleh kan? Tapi betul, bukan berarti betul dalam artian perilakunya, tapi betul dia menghargai dirinya seperti itu. Lalu validasikan tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu hanya memukul, tidak menendang, tidak membanting. Nah, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Karena setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Lalu baru menanyakan keyakinan. Apa sih yang keyakinan yang sudah kita sepakati? Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu kemungkinan setelah diseminasi ini
pelorongnya adalah Bapak Kabit Saidin, ada BTK juga, lalu ada pembiasaan berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Mungkin ini dilakukan oleh seluruh Bapak Ibu guru di Sukasari, bahkan di seluruh Indonesia. Lalu pembiasaan menghafal bacaan sholat bersama. Saya lakukan ini setelah pulang untuk mengingatkan kembali, terutama tasyahud akhir. Itu anak-anak sering lupa, jadi ketika mau pulang kadang tahiyat akhir itu bacaan doanya saya bacakan, hafalkan bersama-sama dengan anak. Lalu ada nasionalisme. Ini saya ketika setelah mengucapkan Asmaul Husna menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Nah ini mungkin kita sudah pernah menyepakati bersama bahwa ketika menyanyikan lagu nasional itu akan berputar. Mungkin tidak hanya saya, budaya positif ini bisa diberlakukan kembali untuk ibu bapak guru yang lain, supaya bersama-sama, karena murid paling senang kalau gurunya, guru kelasnya yang berada di depan, apapun itu, dengan apapun itu. Jadi akan lebih senang kalau kelas 1 yang menyanyikan puji, kalau kelas 6 yang menyanyikan juara, seperti itu. Kelas 2 yang akan menyanyikan Pak Afid. Pak Amal kalau masuk Fakultas Sari nanti juga akan punya kesempatan untuk bernyanyi di depannya Pak Amal ya. Oke. Lalu kolaborasi pembelajaran dengan rekan guru ini sangat penting. Dari sini kita belajar bahwa setiap guru memiliki kelebihan. Kita mengambil kelebihannya, kita bisa terapkan di dalam kelas kita. Ini sangat penting Bapak Ibu guru, kita evaluasi diri kita. Jadi ternyata pembelajaran TGT yang dilakukan penguji seperti apa, menari, oh ya nanti bisa saya terapkan dan seperti itu. Lalu ada lagi keyakinan kelas, kita sudah banyak membuat bersama-sama bahwa keyakinan kelas dibuat tidak langsung oleh guru ya, harus didiskusikan dulu, kita bertanya jawab dulu, mengumumkan pendapat, lalu menentukan keyakinan kelasnya, mengubahnya menjadi kalimat-kalimat positif. Kita ajak murid kita membuat sebuah kalimat-kalimat positif, lalu kita sepakati bersama, lalu kita buat dan kita tempelkan untuk diingat selalu setiap hari. Saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus. Perkenalkan, nama saya Nani Sutami dari murid kelas 5 yang diajari oleh Ibu Dona Ratnasari. Ibu Dona Ratnasari orangnya baik, lembut, bijaksana, pintar, dan cantik. Juga bisa menyelesaikan masalah ketika menerangkan mudah dipahami. Saya Danu Febriansyah, saya murid kelas 5 yang diasuh oleh Ibu Dona Ratnasari. Ibu Dona Ratnasari itu periang, tidak sombong ketika menerangkan pelajaran, mudah dipahami dan bisa memecahkan masalah kecil sampai besar di sekolah. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu yang pertanyaan terakhir saya, ketika tadi ada hukuman, ada sanksi, ada ribet itu apakah bagus atau tidak? Ketika kita memberikan ribet penghargaan kepada murid, kepada siapa saja, apakah itu memberikan dampak yang bagus? Karena ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, meskipun waktunya sudah agak lewat sesuai janji saya 1 jam. Ini ada pengetahuan baru karena di dalam budaya positif itu ada satu hal yang saya pelajari yang penting, tidak hanya satu, pasti banyak, tapi satu hal ini belum saya sampaikan tadi, bahwa reward and punishment. Kita membahas hukuman, tapi kita lupa membahas reward. Menurut Bapak Ibu, bagaimana reward itu?
yang kadang-kadang memberikan ribet kepada saya ketika saya berhasil dan beberapa guru yang lain berhasil. Itu poinnya. Iya. Apa tidak? Bagaimana dampaknya kalau Ibu kuis? Saya dapat ini. Dampak ribet yang saya dapatkan ketika dampak positifnya memang ketika mengerjakan sesuatu ada harap-harapnya tulis ketika menang gitu ya tulis ya. Tapi ketika saya mengajari lomba memang tidak begitu mengharapkan suatu itu karena memang itu sudah adalah merupakan suatu kesenangan kalau saya punya. Saya senang untuk melatih sesuatu, tetapi ketika menang tiba-tiba menang ya akhirnya saya seperti ini dapat ribet nggak ya? Ya seperti itu gitu. Berarti ribet itu kan berarti tapi ada motivasi ya. Menumbuhkan motivasi. Motivasi itu ada motivasi dan motivasi Ekstrinsi. Oke. Nah, ribet itu berarti diantaranya adalah motivasi ekstrinsik yang bisa membangkitkan semangat. Kemudian untuk ribet itu kan tidak harus berupa materi. Iya. Bisa berupa ucapan dan ujian sehingga orang yang diberi itu seolah-olah diakui. Tadi kalau tidak salah dibilang juga apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia. Pengalaman diterima dan dihargai. Berarti menurut saya itu ya penting hanya bagaimana kita bisa memberikan ribet itu secara kemudian untuk anak belajar dari orang tuanya juga akan mendapatkan itu dari orang tuanya. Orang tua harus juga pintar-pintar memberikan ribet yang bisa menimbulkan dampak positif dengan itu yang berguna yang akhirnya menimbulkan hal yang Terima kasih Bu Is, bagus sekali pendapatnya. Dari pembelajaran budaya positif ini, saya merefleksikan diri Bu, Bapak Ibu semuanya, bahwa hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, karena saya berpikir sama persis dengan Bapak Ibu semua, adalah saat mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan. Tadi belum saya bahas karena saya baru fokus ke dulu. Ternyata penghargaan terutama untuk murid itu berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Itu Bapak Ibu, coba kita telaah kembali. Kenapa bisa dikatakan merusak suatu hubungan? Aku paringi budona coklat, yang sebelahnya nggak dikasih, yang sebelahnya pengen, jadinya berbesar kepala, sombong. Yang sebelahnya iri, memunculkan sebuah meskipun sedikit, misal seperti ini Bu. Saya kadang juga berpikir, oh betul ya, kita sama-sama melatih, kita sama-sama berdarah-darah, dan ketika yang satu inilah juara satu, yang satunya tidak, itu bisa menimbulkan sebuah kecemburuan. Mungkin seperti itu maksud
pelajari, karena kita harus lebih memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi anak tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu penghargaan dari orang lain, tapi anak melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita mulai memahami bahwa ribuan punishment atau hukuman itu tidak baik, menurunkan kualitas. Aku berusaha menang tapi orang menang kok. Aku berusaha menang tapi orang biji 100 kok. Akhirnya terus biasa aja. Padahal belum tentu segala sesuatunya endingnya seperti apa. Ketika anak berusaha maksimal, aku sudah berusaha maksimal tapi nilai kok 100 orang DKI, seperti itu. Mematikan juga kreativitas. Karena kembalinya ke bahwa setiap manusia, setiap murid itu adalah unik, memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa mengatakan memberikan nilai, oh yang ini pintar ini, yang ini tidak bisa, karena mereka semua pintar. Mereka semua berhak mendapatkan reward seperti itu. Refleksi juga, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah pemantau atau teman. Seharusnya sebagai guru saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih sudah selesai Bapak Ibu guru.